Kenalkan, nama saya Kurnia Citra, PP 180411. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil presentasi saya yang berjudul Subsystematology. Subsystematology adalah sebuah pendekatan holistik dalam melihat aspek-aspek real dan konseptual di masyarakat. SSM melihat setiap terjadi sebagai humas aktivitas sistem, karena serangkaian aktivitas manusia dapat disebut sebagai sebuah sistem, yaitu setiap aktivitas tersebut saling berhubungan dan membentuk suatu ikatan. Cara berpikir sistem, hal, masalah yang tampak nyata, dapat dirumuskan dengan jelas. Sob, masalah tidak dapat diinformasikan atau dinyatakan dengan tepat, dan seringkali masalah tersebut hanya merupakan isu yang membutuhkan perhatian. Hal sistematologi mampu menjawab persoalan di tataran terstruktur. Subsystematologi dapat digunakan ketika pendekatan mekanikal tidak bisa menjelaskan secara utuh realitas dunia nyata. SSM, metode yang unik karena dapat digunakan untuk menganalisa berbagai situasi real, kompleks serta konseptual paradigmatik di lingkungan sosial, ekonomi, politik, atau pada tataran kebijakan sekalipun. Perbedaan antara SSM dan riset kualitatif. Dalam debating dan concluding, praktisi SSM membuat alat bantu terlebih dahulu, yaitu dalam bentuk konseptual model atau CE. Praktisi riset kualitatif cukup storytelling dan sudah berani mengambil kesimpulan. Alat bantu yang dapat digunakan selain CE, misalnya AHP, ISM, sistem dinamis, dan lain-lain, dalam memasuki dan melewati tahap 5 dan 6. SSM berbasis multimetodologi. Subsystematologi, Ziglar atau Voltaire. Proses mencari tahu yang berorientasi aksi atas situasi problematis dari kehidupan nyata sehari-hari. Para pengguna SSM melakukan perjalanan yang dimulai dari mengenali situasi sampai merumuskan dan atau mengambil tindakan guna memperbaiki situasi problematis tersebut. Proses pembelajaran terjadi melalui proses yang terorganisir di mana situasi nyata dieksplorasi dengan menggunakan alat intelektual yang memungkinkan terjadinya eksekusi yang terarah yang disebut sejumlah model aktivitas yang punya maksud yang dibangun berdasarkan jumlah sudut pandang worldview yang murni. SSM terlalu bergerak dari dua level, yaitu reality dan actuality. Tahap 1, 2, 5, dan 6 reality, sedangkan tahap 3 dan 4 actuality. Tidak boleh ada studi literatur maupun metode, karena merupakan tahap konstruksikan semua data dari dunia nyata reality ke dalam otak kita menjadi actuality atau system thinking over reality atau actuality. SSM, pengolahan data dengan otak kita. SSM ada di tahap 3 dan 4. Pikiran kita mengoperasikan seluruh data dari dunia nyata yang diperoleh pada tahap 1 dan 2 menjadi alam intelektual yang disebut konseptual model. Minum kopi reality, membayangkan minum kopi actuality. SSM bukan tujuan tapi alat. Tujuan penelitian, kesimpulan tahap 5 dan 6. SSM sama on view stem model. Yang pertama itu situation problematic, yang kedua problem situation analysis, yang ketiga root definition of relevant system, yang keempat conceptual model of system descriptive truth definition, yang kelima compression of model of real world, yang keenam strongest systematically describable, culturally reasonable, dan yang ketujuh action to improve the problem situation. Ada 7 tahap SSM. Yang pertama tahap 1 situation considered problematic, tahap 2 problem situation, compression sama dengan bisa dilakukan bersamaan, real struktur, teknik penyajian struktur, proses hubungan antar struktur dan pokok perhatian. Tahap 3, root definition dari relevant system, alat untuk membuat konseptual model, memilih dan memberi nama sebuah human activity system khas, dan atau IRD dilakukan teknik VTR, mengerjakan V dan Q untuk menuju R. V dan VR menjawab pertanyaan what, how, why terkait proses transformasi. Dimantangkan dan finalkan dengan third way. Dilanjutkan dengan pertanyaan kriteria pengukuran kinerja 3E atau 5E. Third way, urutan pengerjaan third way. Kerjakan T terlebih dahulu. Mengapa T penting maka dijustifikasi oleh W.
Siapa yang menanti adalah aktor A. Siapa sih customer-nya? Siapa O owner-nya? Constraint yang membatasi T adalah E. Kriteria pengukur kerja: efisiensi, effectiveness, elegance, explainability. Tahap 4 yaitu conceptual model of system dan split approach definition, membuat SIIM dari khas yang diberi nama tahap 3 digunakan dasar 1 teori, 2 data yang sudah diambil dari dunia nyata, 3 logika peneliti. Masih di konsep tahap 4 yaitu model konseptual bukan model berupa hubungan antar variabel seperti dalam metode cognitive sistem dinamis. SIIM bersih activity, pervasive activity, ideal activity, jumlah mode konseptual, validasi mode konseptual. Dibuat sebagai alat intelektual bagi peneliti, sebagai alat bantu supaya peneliti lebih cermat, mendalam, dan lengkap dalam memahami dunia nyata. SIIM dipakai untuk tahap comparing, debating, solution tahap 5, dan tahap konsep dan recommendation tahap 6. Prinsip membuat konsep modal yang pertama, reality atau data, theoretical framework atau theory logic. Tahap 5 yaitu compression of model and real world. Kaidah membandingkan: 1. Apakah kegiatan dalam model tersebut juga terjadi dalam situasi dunia nyata? 2. Siapa saja yang melakukan kegiatan tersebut? 3. Kapan kegiatan tersebut dilaksanakan? 4. Siapa lagi yang dapat melakukan kegiatan tersebut? 5. Bagaimana cara lain untuk melakukan kegiatan tersebut? Tahap 6. Ganges, Systematic, Describable, Quality, dan Creasible. Diperoleh dari akomodasi atas pandangan orang-orang dengan beragam sudut pandang dan pendapat. Memenuhi syarat: 1. Dapat diterima argumennya atau cocok dengan sistem aktivitas manusia. 2. Dapat dimungkinkan secara kultural. 3. Aspeknya ditimbang untuk perbaikan, penyempurnaan, atau perubahan. 1. Perubahan terkait dengan struktur. 2. Perubahan terkait dengan proses. 3. Perubahan terkait dengan sikap. 7. Tahap 7. Action to improve the problem situation. Dilakukan berdasarkan rumusan saran langkah ditindakan sebagaimana tahap 6. Contoh perusahaan perbankan. Teller memandang bank sebagai sistem memberikan layanan pelanggan untuk kecepatan, ketepatan kerja, serta keamanan dan uang tunai. Business Development Manager memandang sebagai sistem mendorong pelanggan untuk menggunakan fasilitas kompetensi yang disediakan bank. CSM menyediakan kerangka kerja untuk mendefinisikan menganalisis spesifik bisnis melalui checkpoint. Pertama, customer. 2. Aktor. 3. Informasi. 4. Mesin atau work week. 5. Owner. 6. Environment. Customer-nya yaitu penerima transformasi. Transformasinya itu aktivitas utama sistem yang mengubah input menjadi output. Aktornya bertanggung jawab melaksanakan aktivitas bisnis. Worldview itu pandangan seorang terhadap organisasi atau sistem bisnis. Owner yaitu orang yang atau kelompok yang dapat mengambil keputusan dengan sistem bisnis. Environment yaitu kondisi atau aturan yang di luar kendali di masa sistem harus beroperasi. Dalam perbankan, contohnya customer adalah orang atau nasabah yang memiliki rekening di bank. Teller atau kasir staf manajemen bank. Transformasian adalah orang atau nasabah yang membutuhkan layanan perbank, jadi orang dan nasabah yang sudah puas mendapatkan layanan perbankan. Worldview, nasabah yang melakukan transaksi secara langsung di bank karena layanan pesanan hubungan manusia dan kenyamanan layanan. Owner manajemen senior dari bank tersebut. Environment, kebijakan pemerintah dan peraturan perbankan lain. Third definition, bank adalah sistem yang dikendalikan oleh pinjaman bank. O, di mana teller, kasir, atau staf dan manajemen A menyediakan kepada nasabah C yang membutuhkan layanan personal perbankan seperti setoran, penarikan, layanan pelanggan lain untuk memuaskan kebutuhan perbankan, serta D. Dapat batasan yang diatur oleh pemerintah dan otoritas perbankan E. Di sini bisa lihat, jadi itu tahap satunya menemukan salah, tahap 2-nya mengekspresikan situasi salah, yang 3 mendapatkan definisi hakiki dari sistem, 4 membuat model konseptual, 5 saran perbaikan, 6 perubahan yang variabel, 7 yang membandingkan model konsep dari dunia nyata. Tahap 1 belum pengetahuan.
Tahap 1 merupakan tahapan untuk menemukan masalah. Dimulai dengan melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan inklusi keuangan termasuk pengelolaannya di bidang perbankan pustaka tersebut sumber dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, World Bank, for International Settlement, Consulting Group to a Center for, serta berbagai jurnal dan literatur baik dalam maupun luar negeri. Pendalaman permasalahan juga dilakukan melalui interview dengan manajemen bank dari berbagai level. Tahap 2 dilakukan kegiatan untuk menginvestasikan permasalahan secara jelas. Pada tahap ini, baik data internal maupun data eksternal analisis, data pelanggan, pendapat serta biaya dianalisis menggunakan metode manajemen strategis. Interview dilakukan antara lain dengan memaparkan kondisi masing-masing blok yang ada di dalam DMC. Situasi permasalahan dipetakan dalam tabel analisis situasional serta divisualisasikan menggunakan Victor. Tahap 3 didefinisikan akar masalah dari sistem relevan melalui interpeserta fokus group definisi VGD lebih jauh dengan para pakar, serta melakukan analisis menggunakan diagram input atau output. Di samping itu, dilakukan analisis atas customer, store, transformasi, overview, owner, dan environment. Hasil yang diharapkan dari analisis ini adalah root definition system. Tahap 4 menetapkan model konseptual metodologi yang digunakan untuk mengembangkan model. Ada integrative structural modeling (ISM) dan strategi assumption, surfacing, and testing yang mengedepankan expert judgment dengan interview pakar. Metode ISM dikembangkan untuk memahami situs kompleks. Metode ini efektif untuk perencanaan strategi dan pengembangan peta hubungan antara berbagai elemen. Model mental yang tidak terlihat jelas memastikan menjadi model sistem lebih visible. Adapun SAST membantu pemecahan masalah yang tidak terstruktur melalui pendekatan dialektif para pakar. Dari tahapan ini dihasilkan model bisnis konseptual. Tahap 5 menguji model konseptual dibandingkan dunia nyata. Tahap 6 dilakukan interpretasi masalah model bisnis. Tahap 7 dilakukan analisis saat perbaikan dan melakukan model bisnis baru yang diusulkan bank untuk mendukung inklusi keuangan bagi segmen mikro dan kecil beserta strategi implementasinya. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.